Jane Topan, malaikat maut berwajah ramah, serial killer berjubah putih. Bayangkan seseorang yang setiap hari menyapamu dengan senyum lembut, orang yang terlihat perhatian, penuh kasih, dan tak ragu menggenggam tanganmu ketika kamu merasa lemah dan sakit. Tapi ketika kamu menutup mata untuk beristirahat, itu bisa jadi momen terakhirmu melihat dunia. Dalam video ini, kita akan membongkar kisah nyata seorang wanita yang membunuh tanpa darah, tanpa senjata, tanpa kekerasan. Ia melakukannya dengan cara yang jauh lebih tenang dan mengerikan. Dan yang paling mengejutkan, wanita ini bukan pembunuh bayaran, bukan gangster, bukan kriminal jalanan. Dia adalah seseorang yang dipercaya, dia seorang perawat, dari anak terlantar menuju jalur kematian. Nama aslinya adalah Honora Kelly. Ia lahir di Boston pada tahun 1854. Hidupnya dimulai dalam duka, ibunya meninggal karena tuberkulosis. Sementara ayahnya dikenal memiliki gangguan jiwa berat, konon ia pernah menjahit kelopak matanya sendiri. Setelah itu, Honora kecil dikirim ke panti asuhan. Tak lama kemudian, ia diadopsi oleh keluarga Topan dan namanya pun berubah menjadi Jane Topan. Secara lahiriah, Jane tumbuh menjadi gadis yang ceria dan disukai banyak orang. Namun di balik wajah ramahnya, tersimpan sesuatu yang kelam dan membusuk. Dari ilmu medis ke mesin kematian. Jane menempuh pendidikan keperawatan di Cambridge Hospital. Di sanalah sisi tergelapnya mulai terlihat. Tanpa izin, ia mulai melakukan eksperimen medis sendiri. Ia diam-diam mencampur morfin dan atropin ke dalam obat pasien. Mengatur dosis secara halus, cukup untuk membawa pasien ke ambang kematian. Kenapa? Karena Jane ingin melihat bagaimana seseorang meninggal. Ia ingin merasakan kekuasaan saat melihat hidup perlahan meninggalkan tubuh seseorang. Yang lebih mengerikan, Jane akan duduk di sisi ranjang memeluk pasiennya. Saat mereka menghembuskan napas terakhir, ia menyebut momen itu sebagai perasaan paling memuaskan di dunia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kesehatan mental sangat penting. Bahkan mereka yang terlihat tenang, seperti tenaga medis, pun bisa menyimpan tekanan batin yang luar biasa. Kalau kamu sering merasa cemas, sulit tidur, atau stres, kami merekomendasikan aromaterapi lavender alami yang menenangkan saraf atau teh herbal anti-stres berbahan chamomile dan mint. Link produk ada di deskripsi. Jaga pikiran, jaga jiwa. Bagian 3, korban, trik, dan kehausan membunuh. Setelah pelatihan, Jane bekerja di berbagai tempat, Cambridge Hospital, Massachusetts General, hingga menjadi perawat pribadi. Kemanapun ia pergi, kematian mengikuti. Ia menggunakan metode racun yang sama, perlahan menghabisi nyawa pasien. Bukan karena dendam, tapi karena rasa puas yang ia rasakan saat seseorang meninggal di pelukannya. Yang membuat ngeri, ia tidak hanya membunuh pasien biasa. Beberapa korbannya adalah keluarga dari pasien, bahkan majikannya sendiri. Berapa jumlah korbannya? Ia mengaku membunuh 31 orang. Namun para ahli forensik percaya jumlahnya bisa melebihi 100. Terbongkar dan dihukum. Akhirnya, kecurigaan muncul saat satu keluarga yang ia rawat, keluarga Davis, meninggal satu persatu. Penyelidikan dimulai, otopsi dilakukan. Hasilnya, terdapat racun dalam tubuh para korban. Saat diinterogasi, Jane mengakui semuanya tanpa rasa sesal. Bahkan ia dengan tenang berkata, impian terbesar saya adalah membunuh lebih banyak orang daripada siapapun dalam sejarah. Tahun 1902, Jane dinyatakan tidak waras secara hukum. Ia dikirim ke rumah sakit jiwa Taunton, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal dunia pada tahun 1938. Pelajaran penting untuk kita semua. Kisah Jane Topan bukan hanya cerita tentang pembunuh, tapi tentang bagaimana sistem medis bisa disalahgunakan. Dan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, khususnya bagi para profesional yang bekerja dengan nyawa manusia. Jika kamu sedang dirawat, jangan ragu bertanya soal obat yang kamu konsumsi. Jika ada keluarga dirawat inap jangka panjang, sering-seringlah menjenguk. Dan jika kamu sendiri bekerja di bidang kesehatan, rawatlah juga dirimu, karena tekanan yang terus menumpuk bisa membuka jalan bagi kegelapan. Jane Topan bukan monster bertaring. Ia tak datang membawa pisau, tak berdarah-darah. Ia datang dengan senyum, tangan lembut, dan stetoskop. Ingatlah, tidak semua yang terlihat baik itu benar-benar aman. Kadang, senyuman adalah topeng. Dan di baliknya, tersembunyi sosok paling mengerikan dalam sejarah manusia.